Yo, kembali ke channel gua. Kali ini gua akan bahas mengenai CW ya. Oke, CW, DC Universe dan CW. Oke, Earth Prime-nya ya. Tapi gua akan bahas kenapa CW nggak sebagus seperti dulu. Inilah kerasaan gua mengenai CW, kenapa nggak seperti dulu lagi. Langsung kita masuk ke segmen DC Comics Indonesia. Oke, jadi gua akan bahas mengenai CW nih ya. Sekali lagi CW. Why? Kenapa gua bahas CW? Karena seperti yang kalian tahu bahwa gua kaget ya. Oke, gua kaget. Gua mendapat info di Instagram gue ya, bahwa Supergirl akan endingnya di season ke-6. Ini season ke-6. Gua nggak tahu kenapa, tapi yang jelas dulu pertama kali kalau gua dapat infonya ya dulu ya. Gua nggak tahu ini benar apa salah, tapi ada info dulu banget yang mengatakan bahwa Supergirl itu akan berakhir di 9 season. Katanya ya, katanya, namanya cuma rumor, gua nggak tahu ini apakah benar atau enggak, apakah ini keputusan dari pihak Warner Bros juga, gua nggak tahu. Tapi yang jelas gua kaget sih ketika melihat ada Supergirl itu akan endingnya di season ke-6, which is itu tahun depan, season ke-6 pada season terakhirnya Supergirl. Kembali ke CW nya. Jadi gini, gua melihat CW itu makin lama mereka menciptakan sebuah universe dari adaptasi komik DC ya, yang dimana itu mereka sudah mulai ketahuan. Jujur aja, gua tahu lu pasti mengatakan, bang ini kan Elseworld, jadi kan para media kan bisa berkreasi sekreatif mungkin. Oke, gue bisa akui itu. Kalau pihak media mungkin bisa mereka berimajinasi mungkin kayak Smallville ya, dimana Smallville itu seluruh kisahnya itu nggak ada sama sekali di komik. Tapi mereka kreatif. Nah, tapi ada lagi nih, kenapa CW sekarang itu nggak sebagus yang dulu? Gue nggak tahu kenapa. Jujur aja gue nggak tahu kenapa, karena sepanjang gue nonton CW, gue nonton The Flash season ke-6, Batwoman season ke-1, sama Supergirl season ke-5 ya, gue merasa CW itu udah mulai hancur. Jujur aja, semua plotnya nggak ada yang konsisten. Nah, semua plotnya nggak ada yang konsisten, dan juga makin lama storynya itu semakin nggak jelas. Villain utamanya siapa, konfliknya apa, sama percakapan antar dialog per karakternya aja tuh gue merasakan mulai cringe gitu loh. Gue nggak tahu kenapa, gue nggak tahu. Mungkin ada pula skripnya udah mulai ke Marvel dikit, karena gue melihat di CTV yang di CW sekarang ya, itu mereka udah mulai kayak Marvel. Jujur aja, sumpah. Karena satu, mereka dulunya itu dark banget. Contoh, kalau lu udah melihat Arrow season pertama ya, Arrow season pertama, kedua, ketiga, The Flash season ke-1, 2, itu tone-nya dark, temanya dark banget. Jokesnya sedikit ada memang ada jokes, tapi nggak separah yang sekarang. Sekarang gue melihat DC itu seakan-akan seperti kayak MCU. Jujur aja, jadi kesannya DC sekarang tuh astaga, CW udah mulai parah nih judul. Jadi what, gua nggak tahu ya kenapa bisa menjadi seperti ini. Karena jujur aja bagi gue tuh udah merasa kecewa banget gitu loh, karena storynya udah nggak jelas ya, dan juga untuk villainnya itu nggak jelas banget. Karena ini ya, gue melihat The Flash season ke-6, oke. Gue melihat detailnya itu mereka memperlihatkan sosok villain baru, Bloodwork kalau nggak salah, gue lupa namanya siapa, tapi yang jelas namanya Blood apa gitu. Tapi itu hanya sebagai villain canon aja, sampai akhir pun gitu nggak dijelasin gitu. Jadi man what the fuck gitu. Makanya gue sampai malas nonton film CW yang sekarang, karena ya gitulah. Gue liat Batwoman aja emosi sendiri gue, terutama bisa berapa itu yang dimana gua nggak mau terlalu spoiler mengenai Batwoman, karena bisa tonton aja lah. Tapi kekesalan gue di situ, CW itu nggak sebagus yang dulu. Gua nggak tahu kenapa ya, mungkin karena pengaruh duit mungkin, atau penampatannya mereka harus bikin kayak MCU mungkin, gua nggak tahu. Karena gua melihat hancur-hancurnya CW itu sejak itu dimulai tahun berapa ya, sejak dimulainya crossover Elseworld ya, crossover Elseworld, dimana diciptakan bahwa si Barry dan Oliver itu mereka tuh bertukar ya, bukan bertukar tubuh, mereka bertukar identitas. Nah, itu kalian bisa cek aja crossover itu seru, tapi
gua nggak merasakan tone darknya DC di situ. Gua nggak merasakan di situ. Jadi gua sekarang kalau lagi nyari-nyari hiburan tentang DC TV show gitu ya, gua mencari di DC Universe kayak Titans, Doom Patrol, Swamp Thing. Itu baru DC bagus karena ya walaupun temanya ngejokes kayak Doom Patrol gitu, kalau udah lihat Doom Patrol ya. Doom Patrol kan adalah sekelompok tim ya, sekelompok tim yang benar-benar awkward tapi tone-nya dark. Filter kamera dark dan juga jokes-jokes itu hampir nggak pernah ada karena itu adalah ciri khasnya DC dari dulu. Nah, kalau gua bandingkan dengan CW beda jauh pak, makanya gua lebih merasa DC Universe yang di Titans, Doom Patrol, Swamp Thing segala macamnya itu lebih dapat loh, jujur aja lebih dapat loh, sumpah. Makanya DC itu selalu dari dulu ya, DC itu dari awal episode misalnya serial Swamp Thing ya, oke Swamp Thing ya. Kalau udah lihat Swamp Thing ya, Swamp Thing itu dari awalnya itu kita dibikin penasaran seperti apa kisahnya. Si Alex Hollandnya gimana, kenapa dia bisa jadi makhluk kayak gitu. Terus konfliknya si Abby ini bagaimana untuk menciptakan penangkal virusnya untuk Alex Holland cepat sembuh gimana. Ternyata si Alex Hollandnya mati. Jadi itu semuanya dijelaskan tuh pelan-pelan, juga dark. Karena di situ ciri-cirinya seperti itu, dark, gak keluar konteks. CW keluar konteks loh, astaga, kecuali Smallville ya wait, kecuali Smallville, karena Smallville itu Superman itu dia tuh nggak terlalu dark memang, ya Superman itu sebenarnya nggak terlalu dark storynya, jadi gue masih relatable lah yang di Smallville tuh lebih bagus lah Jil, sumpah. Dan Smallville itu ya per episode itu konsisten, ini yang gue suka ya, Smallville itu konsisten loh, mereka berjalan 10 season, lu bayangin aja 10 season berarti 10 tahun dong, 10 tahun mereka konsisten. Nah, ini yang gue suka di Smallville gitu ya, karena gue Smallville itu juga ini masih gue tonton ya. Gue masih stop di episode berapa itu, belasan episode 18. Episode 18 season 9 itu filmnya Zod, ya General Zod iya. Tapi gue bisa merasakan bahwa Smallville itu konsisten banget, konsisten. Dan juga jokesnya nggak terlalu parah yang ada di CW yang sekarang gitu loh. Memang Smallville kan udah diambil sama CW ya. Tapi semenjak si Smallville diambil sama CW, disitulah CW mulai kreatif, di mana mereka mulai memunculkan para anggota Justice League yang awal-awal kayak Impulse, Cyborg, Green Arrow. Itu mereka kreatif. Sejak mereka pertarungan internal dengan Lex Luthor, itu kreatif banget, sangat kreatif ya. Dan juga tidak keluar konteks. Ini yang gue suka dari Smallville itu ya. Makanya, waduh, beda banget ya men di sebelum sekarang. Kayak contoh The Flash season ke-6 aja gue nggak demen loh, jujur aja gue nggak demen. Terus sama ini Batwoman, gua nggak tahu ya, itu kalau gua baca di komiknya Batwoman itu lebih bagus. Dan juga Batwoman itu aslinya kalau yang gua tahu ya, ini yang gua tahu aja, Batwoman itu selalu disampingkan dengan Batman ya. Tapi nggak terlalu muncul sih si Batwoman ini, karena untuk komiknya sendiri sih gue belum pernah baca ya. Tapi jelas kalau di CW ini jujur aja gue cringe parah. Tapi kecuali episode yang terakhirnya, dimana itu diceritakan bahwa si Tommy Elliot itu alias The Hush itu dia mengubah tubuhnya menjadi Bruce Wayne. Nah kemungkinan besar Batwoman itu akan memunculkan si Batman season keduanya. Tapi gue nggak demen, jujur aja storynya aja nggak demen. Ada jokes di mana-mana, habis itu tiap kali ngejokes battle sendiri aja ngejokes ngejokes gua. Wah, DC udah kayak Marvel nih. Ini penyakitnya sama nih kayak Justice League yang face-nya si Joss Whedon. Jujur aja gua nggak merasa tertarik untuk CW sekarang. Inilah kekesalan gua mengenai CW, penontonnya makin turun ya karena ini. Jujur aja Stargirl itu masih gua research gitu ya. Stargirl yang sekarang ya, season 1 yang baru ini ya. Stargirl itu gua lihat trailernya nggak demen loh. Gue gak demen liat trailernya. Tapi pada saat gue melihat Stargirl yang ada di Smallville, nah Smallville kan pernah memunculkan Stargirl ya, itu konfliknya bagus sih. Sampai ada Dr. Fate, sampai ada Starman juga. Aduh, itu bagus pembawaannya bagus ya. Cara mereka persahabatan bagaimana itu ya hampir membuat mereka gay, tapi itu menurut gue sih gak terlalu parah ya, gak separah CW sekarang kayak The Flash, habis Supergirl season kelima, gue nggak demen. Jujur aja Supergirl season kelima itu filmnya Leviathan.
Tapi yang gue suka di situ di Supergirl yang season kelima itu adalah konfliknya di mana si Lina Luthor itu menemukan bahwa si Kara Danvers itu adalah si Supergirl sendiri. Itu yang gue suka dari konflik utamanya mereka. Tapi di luar selain itu gue nggak ada yang suka loh, jujur aja. Dulu si W ya, pertama kali gue menonton ya dari rekomendasi teman gue ya, itu gue nonton The Flash season pertama sampai season kedua itu bagus anjir. Sampai scene ketiga itu udah mulai bagus-bagus, tapi scene keempat hancur dah. Scene keempat, 5, 6, what the fuck anjir, gua what this is? What the fuck is this? Gua nggak dapet loh. Itu seakan-akan gua melihat Marvel TV series ya, dimana jokes yang parah ya, dan juga di story-nya itu ya. Mereka itu menciptakan time travel. The Flash yang season kelima ke-6 itu mereka menciptakan time travel di mana ada beberapa episode yang miss, yang nggak cocok sama episode sebelumnya. Nah, jadi kita dibuatnya kayak dipaksakan. Secara story dipaksakan banget. Itu yang gua lihat sekarang gitu ya di CW itu. Jadi, aduh, makanya itu, bahkan Arrow ya, series yang sangat gua favoritkan ya selain Batman untuk tema vigilante, dark vigilante ya. Itu Arrow itu udah mulai hancur di season keempat. Season keempat menurut gue ya, season 7 ya, sama season ke-8. Gua nggak demen banget loh cuma Arrow itu apa, dari segi konflik yang kematiannya si Oliver Queen gua nggak dapet loh, jujur aja nggak dapet, karena dia matinya 2 kali. Gua nggak demen sampai sekarang, matinya 2 kali, mati dibagikan lagi, mati lagi. Ini perlu skripnya ngantuk nih gua. Waduh, kalau gue sebagai saudara untuk menggarap Crisis on Infinite Earths, gua pasti akan membuat scene yang dimana Oliver Queen mati sebagai superhero. Feelingnya dapet kayak Avengers Endgame, Tony Stark mati, dapet. Banyak yang nangis karena feelingnya dapet. Nah di sini Crisis on Infinite Earths, gua nggak dapet loh, jujur aja. Gua nggak dapet ya, ngerti. Gua tahu maksud saudaranya adalah untuk membedakan versi TV series dengan versi komik. Tapi di TV series justru makin parah. Gua melihat di komik aja lebih tertekan ketika Flashnya pelan-pelan itu menghilang. Karena Flash ini harus menggantikan ini si trolinya itu. Buat jalan cepatnya perlahan dia akan menjadi abu. Itu gua langsung damn, dapat banget meskipun gambarnya jelek ya dulu ya. Tahun 80-an komiknya Crisis on Infinite Earths yang asli, tapi dapat story-nya, dapat gimana anti life equation itu dirusak, animotornya bagaimana perawakannya itu, secara dialog pun tuh bagus di komik ya. Makanya gue udah masukkan list dimana top list komik-komik yang event-event komik yang sudah gue baca gitu ya. Itu ada di link, ada di deskripsi, oke? Itu gue lebih suka ya daripada di Crisis on Infinite Earths yang sekarang. What is the point? What's the point? Seharusnya Flash yang mati ya. Gua tahu mereka untuk mencegah Oliver Queen mati harus mati karena ya seasonnya udah mau berakhir, dan karena mereka ingin menciptakan sebuah epic moment ya. Yang dimana epic moment itu akan membuat mereka semakin kehilangan akan sosok Green Arrow. Gua sebagai pribadi di sini merasa gua udah nonton Arrow selama 8 season, gua nggak mendapatkan kehilangan si Oliver Queen. Nggak demen banget, sumpah. Gak tahu ya kenapa ya, karena gue merasa CW akhir-akhir ini mereka itu hanya menjual nama, tapi storynya makin hancur. Makanya gue kalau lihat live action DC tuh gue lebih suka yang ada di ini ya, ada di DCU, Titans, Gorgon yang diliatin. Habis itu Doom Patrol tuh sadis loh. Doom Patrol tuh habis itu Swamp Thing. Ini yang gue suka dari DCU itu. Wah ini gila banget sih, ini yang gue suka dari series ini nih. Ini ya. Makanya gua mereka DCU tuh, waduh mereka kembangin lah DC show yang untuk menggantikan CW yang nggak guna itu, yang embel-embelnya mereka menciptakan Earth Prime ya. Gimana Earth Prime itu isinya seperti itu toxic semua, jujur aja toxic banget. Setelah Crisis itu toxic semua episodenya. Makanya gue langsung pada saat gue lihat live streamingnya The Flash itu, gue streaming episodenya The Flash, gak demen lah gue liatnya, jujur aja langsung gue matiin loh, sumpah gue matiin langsung, gak demen gue liatnya, jujur aja gak demen banget sebab ini yang gue langsung gue gak usah nonton CW lagi lah. Pantes mereka ratingnya turun ya, karena itu feelingnya udah beda, storynya dibuatnya mereka itu memang gue tahu mereka ingin membedakan dengan DC komik, sangat tahu untuk tujuan
Mereka membuat universe sendiri. Tapi secara story, mohon maaf untuk para penulis skrip ya, penulis skenario yang untuk CW, untuk si superhero itu, mohon maaf ya, makin hancur ya. Makanya kalau ini ya, gua udah lihat promonya ya, udah lihat promonya tentang Superman dan Lois, oke? Series baru CW Superman and Lois itu menciptakan Superman-nya pada saat itu dia tuh dipecat dari Daily Planet. Itu yang gua baca dari plot singkatnya. Gua merasakan mungkin akan seperti ini, maksudnya tone darknya itu nggak ada, jadi ya begitu-begitu doang gitu loh. Jadi mungkin storynya amburadul mungkin, atau storynya gimana, aduh makin hancur. Dan makanya gua nggak terlalu ekspektasi tinggi lah. Makanya aduh, CW udah mulai hancur pak, sumpah udah mulai hancur bener. Kesel banget gue liatnya. Makanya aduh, gue lebih mending baca komiknya, sumpah. Komiknya lebih luas ya, bisa mengantarkan multiverse yang gak dipaksakan. Ini yang gue suka dari komik ya. Itu aja mengenai kekesalan gue sama CW. Kenapa ya? Karena setiap hari selalu pada saat gue melihat CW sekarang ya, CW sekarang udah mulai kayak Marvel, jokes di mana-mana, storynya gak konsisten, sama konflik yang benar-benar apa ya, membuat kita sebagai penonton tuh series Supergirl ya, Supergirl yang paling bagus menurut gue adalah season 1, season keempat. Udah 2 season 2 season itu aja yang gue suka, season 1 sampai season 4 dari Supergirl ya, Supergirl. Karena Supergirl tuh waduh gila banget, itu ratingnya udah mencapai setelah season keempat, karena kan Lex Luthor kan udah mulai dikeluarkan kan situ kan. Jadi wow gila banget sih itu season keempat, itu gue suka banget storynya. Season kelima demen banget gue liatnya, aduh. Oke, ya shut the fuck up. Oke, itu aja untuk video kali ini mengenai CW ini, mengenai keresahan gue sama CW. Ya, sebelum gue emosi berat, kalian mending subscribe channel ini ya untuk meledakkan emosi gue, dan like video ini sekarang juga, oke? Dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang merasakan kekesalan ini seperti gue ya, dimana CW udah mulai ancur-ancuran ya. Kesel banget gue. Oke, ya itu aja video tadi guys, sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Wuhuhu.